Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya buat semua sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan pada sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di season kali ini, alhamdulillah saya kedatangan kawan, sahabat, teman lama ya. Dan saya akan sedikit bincang-bincang, ngobrol masalah perjalanan suka dan duka. Karena teman saya ini salah satu bisa disebut musisi seniman juga ya. Saya akan sedikit bincang-bincang dan saya akan melontarkan sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua yang sudah menyaksikan. Dan sebelum menyaksikan video ini dengan panjang, jangan lupa boleh bantu up untuk subscribe channel ini, channel Densoni. Bantu share dan bantu like juga. Terima kasih sebelumnya buat semuanya sahabat-sahabat subscribe dimanapun kalian berada. Langsung saja kita panggil teman saya. Ada Didan Piit. Boleh Didan Piit? Aduh, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Lihat, bro. Oke, nih sahabat-sahabat subscribe semuanya kalian dimanapun kalian berada. Ini yang namanya Didan Piit ya. Ya. Dan Piit. Dia salah satu seniman atau bisa dibilang musisi juga. Udah lumayan lama ya di dunia seni atau dunia hiburan. Lumayan cukup lama lah. Dan sebelumnya boleh Kang Didan atau ya Kang Didan ya. boleh perkenalkan diri, asalnya dari mana? Iya. Baiklah para penonton setia, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, netizen semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan, asli Bandung, kelahiran Bandung. Diskotik lah di sisi kota saya, di sisi kota saya. Mungkin saya hadir di sini sudah lama, mungkin kangen juga nih sama sahabat saya nih, Kang Densoni, sahabat seperjuangan, sahabat sahabat dari kita, bukan merintis ya, dari perjuangan dari seni gitu, dari seniman begitu. Walaupun saya di sini, Kang Den, seniman yang masih belajar lah, ya. Masih belajar, masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna, masih banyak yang lebih bagus-bagus, hebat-hebat, master-master lah. Cuman kita kesini atas nama pribadi saya, ketemu Kang Densoni. Yang pertama silaturahmi. Sudah lama tidak bertemu. Lama ya? Ya. Begitu, mungkin identitas saya atas nama Didan seperti ini, di Bandung, kelahiran Bandung. Saya Didan, ingin ketemu, kangen lah intinya sama nih Bang Densoni ya, yang punya bukan padepokannya pada grup grup Sunda Manik Project ya, Sunda Manik Project, SM Project. Oke nih, sebelumnya tadi saya sudah bicara sedikit di season ini atau di episode kali ini ya. Saya akan coba ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan Kang Didan ya. Siap. Dan pasti nanti saya pasti ada akan melontarkan beberapa pertanyaan. Iya. Boleh dijawab sama Kang Didan ya. Ya, boleh. Sharing lah. Ya, dan jangan lupa juga buat semua sahabat-sahabat subscribe, Kang Didan ini baru beberapa minggu ini berjalan, dia lagi bikin konten ya. Bikin konten juga. Dia punya channel YouTube. Channel YouTube-nya apa sih? DP Piit Channel. DP Piit Channel. Boleh buat semuanya sahabat-sahabat subscriber, boleh dibantu up juga untuk subscribe dan supportnya buat Kang Didan ini ya.
tanpa kalian saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa juga ya. DP PI Channel. Iya, DP Channel PI YouTube-nya Channel. boleh dibantu subscribe ya, dan boleh ditonton juga, dia konten-kontennya menarik juga nih buat semuanya. Banyak manfaatnya juga. Iya. Hitung-hitung nyimpen data lah gitu ya. Oke, Kang Didan, biar enggak nyolongting kana watos gitu. Cek orang Sunda mah kan udah orang Sunda. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan buat Kang Didan. Ya, boleh, siap. Saya untuk pertanyaan yang pertama nih, saya mau nanya, Kang Didan ini terjun dunia hiburan atau dunia seni itu awal mulanya di tahun berapa? Ya. Di tahun berapa? Terus perjalanannya gimana sih? Dari awal mula masuk di dunia seni atau dunia hiburan khususnya. Perjalanan itu mungkin dari waktu. Oh, bentar. Ya, aku pengen nanya tuh, saya pengen nanya ke Kang Didan tuh, di seninya tuh di dunianya di bidang apa? Kan ada di silat gitu. Di seni itu ada industri film, ada industri musik, ada perfilman gitu kan. Di musik. Oh, di musik. Entertain musik. Spesialisnya dangdut, pop atau dangdut bisa, pop bisa, juga tradisi juga bisa ada. Seperti apa? Jaipongan kayaknya gitu, pecer adat seperti itulah. Obrolan kita atau bincang-bincang kita di saat ini kayaknya seru nih. Kita ngobrol-ngobrol ya, kita tanya nih. Bro santai ya, Bos. Kang Didan awal mula terjun ke dunia seni itu, yang membuat tertarik Kang Didan bisa masuk ke dunia seni itu apa sih? Begini ya, awal mulanya sih saya senang seni, senang musik juga gitu. Waktu dulu tuh zaman-zaman ABG band-bandan gitu ya, band-bandan. Baik dari band apa namanya, rock-rockan gitulah. Sampai ke band kepret ya. Begitu, Marawis lah gitu. Tapi hanya sebatas apa namanya, sebatas senang aja, tidak mempelajari, terus tidak apa namanya, tidak terjun begitu mendalam tentang seni. Soalnya awal mulanya saya suka dan senang tuh olahraga. Olahraga seperti, walaupun badan saya kecil juga ya, pendek juga, ukuran tidak maksimal, tapi saya senang volley, sepak bola itulah, volley, sepak bola itu aja lah, itu yang paling favorit tuh, yang paling senang. Awalnya tuh udah olahraga, saya senang olahraga, bukan senang apa, hobi lah, benar-benar hobi, senang. Terus tapi kalau sisilah masalah seni dan musik, kan ada turunan mungkin ya, ada titisan atau turunan gitu ya. Ayah saya seni pemain kendang ya, sekarang udah almarhum, Bapak Dedi Godeng. Terus wawa saya itu kakaknya di bapak saya, Wak berarti ya. Jadi Kang Didan itu terjun dunia musik itu bukan dulunya tuh bukan sekolah seni atau, tapi otodidak ya. Turunan ya. Otodidak lah. Jadi belajar tapi tidak sekolah, belajar sendiri lah. Ya berarti ini ada darah seni mungkinnya dari turun ke saya mungkin dari anak yang pertama. Kalau yang kedua, yang ketiga adik-adik saya tuh dia bukan nggak senang seni, cuma nggak bergelut di dunia seni gitu. Jadi kerja lah dia. Gitu. Kalau boleh tahu ya, Kang Didan awal dulu terjun dunia seni atau dunia hiburan di tahun berapa? Tahun 98. 1998 sampai sekarang. Sekarang 2022 berarti hampir 20 tahun lebih ya. 20 tahun udah tua. Tentu saja ada duka, ada suka, benar dalam perjalanan itu. Balance. Dan saya pengen tanya tuh ke Adidan tuh di dunia seni atau dunia hiburan itu spesialisnya di bidang apa gitu? Dari awal waktu dulu tuh belum ada apa namanya elektrik kayak sekarang ini. Waktu full combo itu pemain musik yang komplit, ada drum, ada gitar, ya manual gitu sebetulnya, pemain manualan semua. Awal mulanya sih belajar keyboard, pakai Casio kecil yang dipijit volume cuk nah gitu. Berhubung mungkin IQ saya kurang cerdas dan juga berhubung otak saya lemot juga, nggak terpelajari lah gitu, kurang terpelajari, jadi lemot lah gitu, susah juga gitu, nggak sembarangan. Coba saya mungkin kalau bahasa dulu komputer, coba kamu nyetring
kalau kemampuan nyeting ngecuk nggak dapet ilmunya gitu, apalagi nggak sekolah saya tidak. Nyeting juga begitu. Kebetulan ada acara-acara Agustusan nih, benar tepat berhubung sekarang juga tepatnya acara Agustusan nih di bulan sekarang bulan Agustus. Banyak panggilan, banyak panggilan. Masuk kampung keluar kampung, masuk begitu. kampung keluar. Terus dari acara Agustusan itu, kalau musik itu kamu tuh apa namanya, kalau anak bawang lah baru muncul ya, baru muncul. Dipanggil lah untuk menghibur, apa namanya, untuk kaul lah, kaul ya, kaul di tempat itu Agustusan itu. Kaul ceritanya kaul gitu. Belum bisa apa-apa lah. Kalau misalkan kita ada kaul-kaul kayak gitu, berarti belum ada penghasilan. Belum ada pemasukannya. Belum ada. Penghasilannya cuma satu aja itu. Besek. Tahu besek? Besek itu makanan kecil, snack. Berarti dulu kita awal mulai itu manggung kaul tetap kita menghibur orang. Betul-betul tidak mengharapkan imbalan ya. Tidak mengharapkan, mencari ilmu dulu lah. Mencari ilmu dari awal tuh. Kita kalau misalkan ada yang ngasih ya syukur alhamdulillah. Kalau misalkan nggak ada yang ngasih nggak apa-apa gitu, karena mungkin Kang Didan sendiri udah punya niat untuk menghibur gitu, dan untuk kalau cari ilmu, mengasah ilmu juga. Nah, berhubung waktu itu keyboard juga nggak bisa ya, karena otak saya mungkin lemot gitu, susah untuk menangkap gitu, dan juga emang susah tuh belajar musik yang benar-benar itu susah, nggak seperti sekarang gampang. Belum ada YouTube kan, belum ada YouTube tuh, kita pakai kaset pita, pakai Walkman seperti itu. Nah, waktu Agustusan itu nggak ada MC ya. Panitia pada nggak mau mangkuk, malu mungkin ya, malu. Nah, jadi MC, saya juga masih gemeter gini. Apa yang harus diomongkan? Cuman saya punya bakat dulu itu, suka banyak ngomong gitu ya, suka denger radio. Denger radio. Terus dulu punya pesawat, bukan pesawat terbang ya, pesawat break kan tahu? Ya. Break. Kalau HT bukan HT. Dulu mah pakai apa? Pakai speaker, bukan speaker apa? Pakai ampli, pakai kabel gitu. Suka ngawangkong kalau bahasa Sundanya, ngobrol-ngobrol. Punya ilmu dari situ, MC itu. Mana aja lah, yang penting mau saya bisa ngobrol gitu. Mungkin intinya cuma manggil artis atau mungkin manggil para penari, lagu itu dan begitu aja. Cuma berhubung berjalannya waktu, terus saya juga mungkin banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dari dari perjalanan sampai sekarang mungkin begini gitu. Kayak yang lama itu emang MC, dulu MC yang paling lama MC. Kalau masalah main suling tuh kesebut kemarin lah. Main suling juga bisa. Main suling ada berapa, mulai main suling tuh tahun 2020 kalau nggak salah, 2021 lah gitu, atau 2000 berapa lah gitu, kan 2003 kalau nggak salah gitu. Semenjak saya punya anak gitu, mulai belajar suling. Otodidak, jadi main sendirilah gitu. Nggak berguru, nggak sekolah gitu, otodidak. Nah, itu aja mungkin pengalaman saya pertama awal mula terjun. Main waktu dulu tuh pertama kali bisa 98 belajar gitu, kalau bahasa ini briefing-an gitu ya. Tahun 1999 diundang langsung ke sana ke Bogor. Padahal itu waktunya masih belajar sekali, masih belum, musik itu masih acak-adut lah begitu. Berhubung kenapa berani main ke Bogor, bawa saya kan yang pendirinya awalnya tuh bawa saya. Saya punya teman yang suka memasok spiritus buat mebel, di spiritus gitu. Ajat di Bogor. Ini channel dulu almarhum bawa saya bagus ini dangdut, cina pengen pakai yang ini ini masih belajar, nggak apa-apalah, seadanya aja, yang penting bisa menghibur di sana, memberanikan diri, tapi didamping dengan yang senior gitu ya. Jadi dua grup damping berangkat kan. Di situ jadi suka dan lukanya di situ. Waktu pertama 1 tahun belajar musik, tahun 99 waktu bulan apa, September nggak tahu, nggak salah Oktober lah, main ke sana ke September kurang lebih tahun 99 bulan September main ke Bogor kalau nggak salah. Saya lupa, masih ada teman-teman saya juga mungkin yang masih ingat. Nah, semua segitu aja. Pertama saya terjun ke seni begitu. Awal mulanya dari olahraga sih, saya senangnya olahraga. Iya. Terus ini nih yang saya mau tanyakan itu berarti Kang Didan itu berarti salah satu seniman yang benar-benar multi talenta ya. Dia mulai dari main keyboard,
main suling, walaupun tidak bisa. terus main tabla, terus dia suka MC juga. Otomatis berarti untuk kegiatan atau kegiatan sehari-hari di dunia seni itu berarti mengisi acara di acara-acara nikahan mungkin Nikah ya, hajatan, di hajatan, event-event hajatan, hajatan, terus terus kayak event-event di luar juga kayak luar juga ini kayak endorse mungkin ya endorse, suka ya. dari Mantap dulu nih pernah dari perjalanannya. rokok tuh, Ya, akan disebutin lah dari rokok ya, ya. di rokok, terus motor juga Hmm. pernah, bener-bener kayak motor gitu, Aduh, mantap nih. obat-obatan. Dari 98 sekarang 2022 tentunya kan cerita atau pengalaman suka dukanya itu ada ya. Bisa. Sekarang saya mau tanya nih pengalaman pertama nih saya pengen tanya itu pengalaman duka di perjalanan dunia seni itu gimana menurut Kang Didan gitu? Ya dari dulu juga ada ya, seperti duka dan dukanya, seperti udah beres manggung. Eh, apa kalau nama sekarang tuh bahasa Sunda dianyuk lah. Dianyuk gitu seminggu. Terus suka dukanya dulu ya, dukanya main ke kampung-kampung tuh kan tidak selamanya kampung itu eh, jalannya bagus, apa jalannya seperti sekarang udah di aspal, di hotmix, dicor semua. Wah, dulu waktu jalan Mapai, jalan Satapak tuh bener yang Jadi kita dilakukan. sekarang tuh lagi bincang-bincang di pengalaman atau perjalanan itu, ternyata di dalam perjalanan itu masih ada perjalanan juga. Masih banyak perjalanan panjang sekali, bisa nyampe 5 jam kalau curhat bener dari awal gitu. Terus dulu waktu belum ada HP ya. Mungkin Bang Denson ini pernah mengalami pager apa yang kayak korek api tuh. Waktu kita berikut cuma beberapa orang lah yang punya ya. Saya belum punya itu apa jadi pager kayak gitu. Ngetiknya kayak gitu. Terus suka dan dukanya udah ya, perjalanan itu tidak selamanya mulus, lewat hutan, jalan juga kelewat hutan, jalan setapak dan juga becek, hujan macam-macam. Terus pernah main di daerah Garut yang Sentolo nyebrang sungai, kira itu sungainya berapa meter, 2 meter, 3 meter, 40 meter jauhnya, aduh segini nih. Kalau masih ingat teman-teman, kalau nonton podcast ini dan Sony, mungkin ada teman-teman yang pernah ke Santolo, acara si Bang Ros tuh ke Santolo Mapai Walungan. Anu luasnya minta ampun. Terus sukanya dulu masih namanya musisi, seniman, artis, yang namanya sedulur teh bener, yang namanya sedulur teh jadi anggap kita sebagai saudara teh benar-benar care gitu. Care banget bener. Gitu. Kalau sekarang maaf bukan memojokkan, sekarang kekeran tuh kurang karena mungkin fasilitas yang lebih canggih ya. Dulu kan kalau mau manggung tuh janjian di mana, penyanyi dijemput gitu. Waktu pakai baju saya juga pakai baju yang punya uwa gitu, janjian di mana gitu. Kalau misalkan besok mau manggung, briefing dulu kan, latihan dulu. Oke, besok kan mau manggung, kamu tunggu di mana? Janjian di mana, jam berapa kira-kira? Personil semua dijemputnya disamper kalau bahasa nanti sampai dijemput semua anak kumpul. Kalau nggak dijemput mungkin janjian di mana? Janjian di mana? Ini bareng-bareng. Sekarang kan masing-masing. Sekarang apalagi si Erlop sekarang gitu. Itu bareng-bareng gitu. Jadi kalau bahasa Sunda seuyunan dulu mah. Ya, seuyunan gitu. Bareng-bareng itu benar-benar bareng-bareng gitu. Ya, berarti memang betul ya, dari dulu hingga sekarang itu yang namanya dalam perjalanan hidup atau perjalanan di dunia seni atau dunia hiburan, singkat cerita suka dan duka ada ya. Wah, dibanding duka balance. Banyak sukanya. Balance sukanya banyak, dukanya juga banyak gitu. Terus saudara juga makin kesini perjalanan makin banyak saudara dan nambah saudara juga. Saya kenal ke Garut, punya channel YouTube, jadi channel teman seni lah di Garut. Di mana tempat daerah. Nah, gitu. Nah, terus saya mau ada pertanyaan lagi nih buat Kang Didan. Saya pengen nanya nih. Perbedaan musik dulu dengan musik yang sekarang atau musik masa kini nih di tahun 2022. Ya. Perbedaannya apa sih? Ada perbedaan atau masih sama gini-gini aja gitu? Coba. Agak beda. Nah, bedanya? Dulu kan waktu belum ada elektron ya. Omokwa. Yang namanya belajar musik dan belajar seni itu benar-benar api. Salah sekata dua kata baik penyanyi atau pemusik diulang. Jadi pengen bisa satu lagu tuh bisa sampai seharian. Pengen bisa 2 lagu tuh sampai ke beberapa hari gitu. Sampai detail banget detail.
Kalau sekarang kan boleh dikatakan semakrup lah, prung begitu ya. Jadi jauh lah sama yang dulu kalau belajar itu benar-benar. Makanya saya tidak seperti keyboard tidak bisa terpelajari, apalagi otak saya IQ-nya rendah mungkinnya, lemot juga. Kalau benar-benar apik itu, aduh susahnya benar-benar ampun. Beda dengan sekarang. Lagian bedanya sekarang kan ada zaman elektron lah gitu, keyboard kenang. Kalau dibilang semi kenang, keyboard suling Simpel lah simpel. Mengikuti zaman juga itu kan dulu penghajatan juga yang punya hajat atau yang hajat itu rumah tuh masih luas tempat. Jadi kalau nanggap komo tuh masih panggung juga kan harus besar. Jadi masih banyak ruang tempat untuk hajatan. Sekarang kan di gang kalau pakai komo emang ribet juga gitu. Ribet juga kalau main di gang. Drastis emang perbedaannya jauh. Terus dalam segi ngulik sekarang zaman canggih ada YouTube ya. Terus ada banyak sosmed buat ajang promo kita ya. Ngulik juga sambil tidur juga bisa gitu gimana. Kalau lu kan benar-benar ngulik-ngulik di Walkman, terus briefingan gitu. Sekarang zaman canggih emang perbedaannya sangat segalanya. Terus yang mau saya tanyakan lagi, dulu pas di tahun 98 pas pertama Kang Didan masuk dunia hiburan atau dunia seni, yang terkenal itu lah, kalau di zaman sekarang bahasanya bukan yang terkenal, yang lagi viral tuh lagunya siapa? Dulu kalau yang lagi viral tuh tiada lagi lagu-lagunya Bang Haji tuh, Ayah Haji Roma Irama, Bang Haji Roma di Komo itu sama Ayah Haji Mansur. Ya, tapi yang lainnya bukan jelek juga seperti Ayah Jaja, artis-artis tuh, terus Ayah Yuni Iskandar. Banyak kalau gue jadi keungkap terus lagu-lagu yang artis-artis senior tuh. Tapi terutama yang ini mah yang populer lah, bukan populer. Yang terngiang itu telinga itu. Pokoknya lagu-lagunya Ayah Bang Haji Roma Irama. Salam buat Bang Haji Roma Irama, sehat selalu Ayah. Mungkin lagu-lagu Ayah juga sempat dulu saya lagu-lagukan, tapi mantap. Soalnya saya juga senang terhadap lagu-lagu Bang Haji Roma Irama itu, Ayah Haji itu. Lagu-lagu kan apalagi dikatakan nada dan dakwah tuh ya. Jadi lirik lagunya tuh mengandung dakwah. Saya juga senang gitu. Senang gitu mengandung dakwah, mengandung peringatan. Kan kalau di zaman tren masa kini atau zaman sekarang di 2022 aja, enggak di 2022 lah, dari tahun-tahun kemarin juga genre musik kan di tahun ini atau di tahun-tahun kemarin beda. Yang di masa ini kebanyakan kan dikolaborasi. Ya. Genre musik misalkan di dangdut kadang kolaborasi sama koplo. Dari koplo ada lagi yang kolaborasi. Ini boleh merokok itu Bang Den? Boleh. Sama ini apa sih namanya, sama reggae, itu musik reggae kan. Tapi bagus. Walaupun kalau dulu mah kan kalau dangdut tok gitu ya. Kalau misalkan jaipongan gitu ya. Seperti itulah. Ada porsinya masing-masing. Sekarang kan di elektron lagu-lagu jaipongan bisa ke elektron gitu. Lagu-lagu bangreng seperti itu bisa ke jaipong. Lagu-lagu bejidor juga bisa ke jaipong. Bisa ke elektron, maksudnya bisa ke elektron. Bagus itu, saya ucapkan cap jempol. Bagusnya berarti anak zaman sekarang lebih kreatif, terus punya ide-ide yang cemerlang, dan lagian anak-anak sekarang IQ-nya pada cerdas-cerdas gitu. Jadi pada pinter-pinter lah. Musik ini disatuan sama musik ini seperti pokoknya mantap lah gitu. Jadi udah zaman lah. Apa yang udah zaman. Jadi kalau zaman segini, kalau misalkan kita monoton itu aja. Kalau dibawakan di zaman sekarang, wah udah ketinggalan zaman gitu. Karena ada masanya, ada zaman-zamannya gitu. Kalau sekarang zamannya boleh katakan kolaborasi sama Jaipong, sama Bajidor, sama apa namanya tuh Bangreng seperti itu, bagus. Jadi mengikuti zaman lah. Gitu. Ya, begitu Bang Den. Kang Didan tuh dari tahun 98 ya, 98 sekarang tahun 2022 masih tetap setia di dunia hiburan atau gitu. Ya, masih ada yang make lah, alhamdulillah. Rezekinya mungkin dari situ juga. Berarti kalau misalkan saya pikir juga nih, balik berarti dari mulai dulu tuh dari tahun 98 tuh berarti masih bujang ya? Bujang. Masih single. Perjaka. Masih perjaka, pokoknya masih bebas aja kan. Nikah di tahun berapa nikah? Tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 tuh nikah pertama. Nikah pertama. Dan terakhir mungkinnya atau gimana? Ya,
Soalnya bingung bukan yang terakhir, soalnya sudah 3 kali nikah. Oh, udah 3 kali nikah. Itu Iya. di tahun berapa? Pertama Tahun 2002 tuh. 2002. Nah, punya anak 2003. Nah, 2003 punya anak. Terus 2003 tuh ya perjalanan rumah tangga begitu selama 9 tahun. 9 tahun. Sama istri yang pertama punya anak. Dan akhirnya bisa mungkin karena ada sesuatu lah gitu. Ketidakcocokannya. Bisa. Terus jadi duda berarti tuh. Jadi duda itu lama 4 tahun. Menduda 4 tahun. 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun ketemu lagi sama bidadari dari Garut. Dari Garut. Ketemunya waktu manggung. Waktu manggung. Dulu kan diantar sama ente, Bang. Nikah ya. Nikah. Nah, selanjutnya itu sama yang istri di Garut itu lama rumah tangga. 2,5 tahun kalau nggak salah. 2,5 tahun. Bisa lagi berarti nggak punya anak. Itu di tahun berapa? Aduh, lupa lagi tahun berapa tuh. Pokoknya 2002 ke 2002 ya. 2002 9 tahun sama yang pertama. 9 tahun sama yang pertama. Terus 4 tahun, ya 4 tahun menduda. Nikah, terus nikah lagi 2 tahun rumah tangga. Berapa tahun tuh? 2017 berarti nikah sama istri yang kedua tuh. Kurang lebih 2017. 2 tahun setengah. 2018 nikah lagi. Belum. Oh, belum. Kan 2,5 juta. 2 juta setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, Bos. Menduda. Grogi. 2 tahun setengah menduda dari 2017, 18, 19, berarti 2020 nikah lagi sama istri yang sekarang yang terakhir. 2020 berarti. Betul. Dalam perjalanan 98 nikah berarti 3 kali. Mau nambah lagi nggak? Atau mau nikah lagi? Insya Allah kayaknya. Nggak tahu, itu Tuhan yang menentukan lah. Kan udah ada kodratnya ya. Udah ada udah ada. Nah, ini masih ada lagi pertanyaan nih. Boleh. Nggak apa-apa ya, saya boleh santai. Pertanyaan. Ya. Masalah penghasilan nih. Penghasilan. Dari tahun 98 tadi kan udah kita bicara sedikit bincang-bincang ya. Pengalaman ada dan perjalanan di dunia seni atau dunia hiburan. Kalau awal-awal kita tadi dibilang ada kaul itu tapi kan belum dibayar. Pertama dapat penghasilan atau pertama nerima uang atau upah dari ngamen ya, kita bilang ngamen aja. Ngamen atau ngalati mental. Ngamen itu ngalati mental ya. Benar. Kita menghibur orang-orang dari acara-acara event, mulai event hajatan, event apa. Mulai terima upah pertama itu gajinya berapa gitu. Saya pernah 25.000, 15.000 satu kali acara, satu kali manggung. Satu kali sehari acara. 25 lah paling gede, 25 dulu. Otomatis kan 25.000 dari pekan ke pekan atau dari perjalanan berubah-ubah dan penghasilan juga tentunya dan pastinya berubah ya. Zaman juga berubah. Jadi mungkin yang hajat dulu kan boleh dikatakan ngasih uang 25.000 tuh, kalau sekarang 250 begitulah. Kalau sekarang hitungannya seperti itu. Kalau sekarang 250, dulu 25.000 gitu. Berikut kan yang namanya dulu combo tuh dangdut live disebutnya, dangdut manual sebenarnya, masing-masing pegang alat, masing-masing benar konsentrasi musik masing-masing. Kalau job sekian juta, kalau dibagi-bagi berapa orang? Sedangkan pemain combo paling banyak tuh 15 orang kurang lebih. Ya, 15 orang ya. Job misalkan sekitar 3 juta nih. Atau misalkan 4 juta, 3 juta lah gitu. 4 juta, ambil sound berapa? Ya. Sound berapa, buat anak-anak juga berapa, buat artis juga berapa, ya bagian sedikit awal. Tapi dari situ namanya juga perjalanan, tidak melihat uang juga. Yang penting yang saya kejar ilmu dulu lah. Awal terima upah ya atau gaji di dunia seni, dunia hiburan 25.000. Pasti bertahap ya. Iya, bertahap. Nggak mungkin dari 25.000 langsung pas terima begitu berubah dan terima langsung 200.000 atau enggak kan? Dari 25 tuh ke berapa? Naiknya penghasilan tuh. Kalau dari itu 25.000 itu di tahun berapa? Tahun 2000-an, 2021, 2020. Bukan 2000, 2021, 2022 masih lah.
tahun 2000 tahun 2001 itu penghasilan panggungan berarti ya, panggungan di acara wedding atau acara hajatan, upahnya itu 25.000 satu kali acara. Nah, terus pastilah bertahap, makin kesini bertahap dari 25.000 berapa selanjutnya. Kalau masalah gaji dulu, gaji seni itu nggak dipatok. Kalau kerja tuh kerja di pabrik gitu, seperti kerja di kantor kan dipatok gitu ya. Kalau kerja misalkan kamu dapat 50 per hari, udah 50 gitu. Kalau dari seni tidak bisa diprediksi dengan upah. Kadang-kadang 25.000 misalkan manggung lagi di tahun sekiannya, tahun 2020, 2021 ada yang jadi apa namanya, penghasilan ada 50, 40, 30, 25 juga ada, 75 gitu. Itu di luar saweran mungkinnya, di luar saweran. Itu gaji pokok. Kalau kita kan setiap kita mau ngisi acara atau mau menghibur di acara hajatan, upah pokoknya itu 25.000, 50.000 gitu kan dulu. 50.000 sampai 70.000, 75.000 teh dari tahun ke tahun Jadi 2000, tapi tidak terpatok. Kalau bahasa Sundana tuh anger gitu. Anger, jadi ada yang ngasih teh, ini ada dana 50 mau dikerjain enggak? Ini ada 30, 30 mau dikerjain ya, seperti itu. Lain dengan saweran. Kalau saweran mau dapat saweran, kalau misalnya kita lagi panggungan di acara hajatan kan suka dapat saweran ya. Kalau saweran itu pasti bagi-bagi sama personil, musik, semua kan. Jadi kalau gaji itu dikesampingkan, misalkan gaji udah gaji dapat misalkan 25.000. Yang saya tunggu tuh saweran tetap. Jadi kadang-kadang saweran lebih dari 25.000 itu gitu. Jadi uang gaji mah anggap uang bensin lah. Kadang kita dapat saweran tuh lebih dari gaji pokok. Lebih dari gaji pokok, betul. Tergantung tempat daerah dan juga penyawer ya. Pernah jong juga pernah. Karena tidak semuanya sama rata. Iya, sama rata. Tiap daerah beda-beda. Sampai sekarang terakhir acara atau manggung di tahun ini gitu, gaji berapa dan saweran paling tinggi berapa? Saweran paling ngomong gaji pokok aja. Pokok dulu ya, gaji pokok mungkin untuk saat ini atau sekarang. MC ya. MC. Tapi tergantung MC apa dulu. Kalau MC wedding udah terpatok apa namanya, udah punya anggaran. Nah, jangan dulu bicara masalah MC wedding, udah kita bicara masalah panggung. Berarti MC di panggung. MC di panggung sekarang 250.000. Kalau perbandingan yang dulu 25.000 satu kali acara. Saweran juga tetap kebagi kalaupun kita acara MC gitu. Bagi rata. Nah, kalau misalnya kita acara MC, kita nih sebagai MC misalkan di bon 250.000. Di saat kita dapat saweran tetap kita kebagi juga sawerannya. Walaupun yang namanya sambutan main siapa, penyanyi siapa, kalau udah di panggung itu tim semuanya. Jadi harus bagi-bagi juga. Jadi berapapun dapat saweran, paling gede saweran yang pernah didapat berapa jumlahnya? Saweran tapi lupa lagi tahunnya ya, lupa lagi. Waktu main di Karawang Timur, udah 3 kali main di Karawang Timur. Saweran paling gede gaji cuma berapa, 700 kalau nggak salah. Siang malam tuh main siang malam. Kalau nonton nih acara si Kang Robi nih, Melodi dulu ya. Teman saya nih si Robi Melodi, orang Bojongkoneng. Ya sama dia. Pokoknya mah tapi jam segini mau dikerjain enggak, tapi saweran ngejamin. Malah dia sampai bukan adu argumen. Kalau misalkan saweran tidak dapat sejuta lah segitu ya, 1 juta per orang. Nih, taruhnya HP saya si Robi seperti gitu bilang gitu. Dimainin Karawang Timur nih HP saya. Jamin itu saweran. Jamin mantap. Karawang Timur. Dulu inget kalau orang-orang Karawang nonton nih, salam silaturahmi dari Didan ya, dari Bandung buat orang Karawang Timur nih, pusat industri gitu. Hampir 1.700.000 yang malam. 1.700.000 saweran, 1.500.000 kalau nggak salah. Per orang. Jadi total dapat saweran berapa? Nggak tahu. Paling gede gitu, paling bagus saweran. Berarti 1.700.000-an kurang lebih. Pemain keyboard itu 2, suling, melodi, nyanyi 4, bagi 10 lah. 10 berarti hampir lebih ya, 10 juta lebih dong. Kurang lebih 10 juta lebih. Berarti gaji pokok paling gede itu. Ya kadang lah yang namanya rezeki kan kita tidak tahu ya. Kadang kita dikasih gaji pokok, ternyata kita dapat saweran
malah lebih dari Gaji, lebih dari gaji. pokok yang Iya. dikasih gitu. Iya, betul, betul. Kadang Betul. sekarang kita di pon 250.000 ya. Kalau misalkan rezeki kita lagi bagus, soeran kita dapat 500.000 Iya. taruh atau 600.000. Jadi gaji mah itu buat bensin aja. Bensin aja lah. Jadi gaji saya gaji Mantap nih, mantap. Boleh. Oke, Kang Didan, terakhir nih saya mau bertanya atau satu pertanyaan lagi. Ya, boleh. Misi dan visi di dunia seni atau dunia hiburan ini kita ngobrol, kita biar semua sahabat-sahabat Ya. YouTuber, Ya. apalagi yang pada sama kita di dunia seni atau dunia hiburan, kita kasih semangat atau kasih support juga. Misi dan visi untuk kedepannya nih di dunia seni, dunia hiburan harus gimana, seperti apa? Misi visinya seperti ini, seperti anak-anak sekarang ya. Musik itu sekarang makin hari, makin bulan, makin tahun makin canggih. Terus perpaduan antara musik A, B, C bisa dikolaborasikan itu bagus. Kreatif dan punya ide dan punya kreasi gitu lah, bagus. Terus yang kedua mungkin lebih bersatu lagi lah. Walaupun misalkan grup ini sebenarnya sih sekarang di zaman sekarang grup tuh banyak ribuan, hampir di semua pelosok ada ya. Tapi pemainnya kadang-kadang itu aja. Contohnya waktu kemarin lagi viral tuh ya, tanggal 17 bulan apa itu? Lagi rame-ramenya. Viral, banyak yang hajat. Kalau benar-benar grup banyak, orang-orangnya juga banyak gitu ya. Kalau grup banyak, emang banyak, ada grup ini, panel ini, apa namanya, bendera ini banyak gitu, hampir ribuan lah gitu. Tapi pemain tetap itu aja. Bukan tetap nambahin, tapi nggak terlalu banyak. Nambahin gitu dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, nambahin. Anggap personil penyanyi juga nambahin banyak. Cuman sedikit lah. Jadi pas waktunya gebiar tuh, ada acara benar-benar hajatan gebiar, katakan si Indonesia tuh pada hajat tuh tanggal 17 tuh kan viral tuh. Kenapa waktu dibutuhkan ada sound nggak ada pemain, ada penyanyi nggak ada sound, begitulah. Ada sound, ada pemain nggak ada penyanyi. Gitu. Karena orangnya itu aja. Misalkan grup ini pas waktu ke panggung si Akang ini, main ke sana, besok main di sana, pas ke panggung si Akang ini juga. Begitu itu mah ke persiapan kita harus benar-benar. Terus ada garis bawahi sedikit Kang Dedennya, seperti sekarang apalagi untuk keviralan, untuk popularitas gitu, sampai jangan sampai seni itu dikotori dengan seniman sendiri. Contoh kecilnya seperti inilah, ada sebagian oknum mungkin ya, seperti artis goyangannya yang terlalu ya seperti dipeluk-peluk atau gimana. Harusnya lah gimana caranya buat bisa menghindar apa. Soalnya kan apalagi anggap live streaming terus di-upload ke channel ini yang nonton tidak orang dewasa. Yang nonton semua ya. Semua orang dewasa yang nonton, anak-anak. Terus itu mencontohkan kan yang tidak baik gitu. Sedangkan dulu kan musik itu anggap baik, itu benar-benar, walaupun dulu seksi juga gitu, seperti ini. Kalau zaman sekarang lah kalau bisa agak dikurangi, baik yang seksi gitu ya, harus yang sopan, yang terlalu frontal ya, dan juga jangan terlalu frontal gitu, baik dari segi joget gitu, kita menghibur begitu. Jadi istilahnya jangankan dipancing, betul nggak? Yang tidak dipancing juga penjoget itu kadang-kadang tidak sama semua. Ada yang kalau bahasa Sunda itu cunihin gitu. Apalagi udah banyak yang minum-minuman seperti itu ya, mabuk-mabukan. Apalagi sama saya, misalkan sama yang artisnya misalkan dipancing gitu seperti ini, udah berani banget dia gitu. Itu aja. Yang penting lebih bersatu, kreasinya tingkatkan lagi. Kedua, jangan terutama penyanyi-penyanyi lah gitu ya. Tapi mohon maaf nih, buat penyanyi-penyanyi yang mungkin terlalu frontal, harus lihat situasi lah ya. Harus lihat situasi, misalkan kalau di hajatan, kalau misalkan kita frontal, lihat yang nonton siapa saja, tidak hanya orang dewasa, anak-anak nonton. Di contoh yang tidak benar, yang kalau misalkan mau frontal yang lebih wow gitu ya, apalagi demi kepopularan, demi keviralan, ada tempatnya ya. Ada ruangannya seperti itu tertutup lah apa gimana lah gitu, seperti itu Bang Den. Oke, buat Kang Didan terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan Kang Didan sehat selalu. Amin. Tambah rezeki. Amin buat semuanya juga.
sehat selalu rekan-rekan saya, teman-teman pokoknya saya doa perjuangan. terbaik kita saling mendoakan ya. Buat semuanya juga nih, buat seniman seniwati, khususnya buat entertainer semuanya dimanapun kalian berada ya, sama sahabat-sahabat itu kita tetap saling support, saling saling kasih semangat juga. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan. Kita pengen naikin pamor atau boleh kita mau naikin kualitas, mau naikin pamor, tapi jangan sampai menjatuhkan pamor orang lain gitu ya. Apa bersaing secara sehat? Kita bersaing secara sehat, kita saling dukung lah, saling support, insya Allah. Insya Allah kita nambah saudara juga, nambah keluarga juga ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Karena ini Kang Didan juga lumayan harus pulang, perjalanan agak lumayan jauh. Saya ucapkan terima kasih ya buat Kang Didan. Sama-sama Bang Den. Buat semua sahabat-sahabat YouTuber atau subscribe dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa boleh di like, komen, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Terima kasih buat semuanya. Dan Denson nih, bentar dulu. Saya Denson. Channelnya apa? Dulu. Channel Densoni. Saya juga mungkin ada channel ya, iseng-iseng lah. Channelnya DP PI Channel. Dan juga saya di sini teman. Ini sebentar, aku nanya lagi. Ini saya kan narasumber ya. Ini host. Ini saya baju merah. Ini terus topi juga merah. Terus ini Ali juga, aduh, bentar nih, cincin juga merah. Oh iya. Gelang juga ini, maaf nih. Gelang ini juga merah. Ini jangan pesulap merah ya ini ya? Wah, bukan, saya hanya mengikuti aja, yang lagi tren sekarang, lagi viral sekarang ada pesulap merah sama siapa? Sama Gus Samsudin. Waduh mantap nih. Padahal saya kalau pakai baju hitam lebih sama mungkin ya. Nah dari situ juga dari saya sedikit bicara juga ya. Dari saya lihat di postingan itu mau di sosmed manapun lagi rame lagi pesulap merah sama Udi Samsudin ya. Sebetulnya itu dari perjalanan saya perhatikan antara Samsudin sama pesulap merah itu banyak manfaatnya juga. Dan buat semuanya lah sahabat-sahabat. Boleh kita bahas lagi lah di season berikutnya nanti masih panjangnya. Dan juga buat semuanya sahabat-sahabat YouTuber atau subscribe channel saya. Jumpa lagi di season berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Kang Didan sudah mampir dan sudah hadir di intinya ngopi bareng lah. Terima kasih buat semuanya. Salam rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.